Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dapur Bunda Siska mau berbagi resep cara membuat kacang telur supaya tidak mudah melempem dan tidak berminyak teman-teman. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara membuatnya, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan di skip supaya nanti kalian itu tidak gagal paham. Yuk kita langsung ke cara pembuatannya ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan kacang 6 on atau 600 gram ya teman-teman. Ini 1 kilo itu harganya cuma 26.000. Hari ini saya dapat murah ya teman-teman, karena saya sering beli di toko ini ya teman-teman. Jadi ini sudah jadi pelanggan Dapur Bunda Siska. Kemudian ini gula pasirnya saya menggunakan 150 gram, nanti saya blender ya teman-teman. Lalu ini 2 butir telur ayam agak kecil, kalau besar boleh menggunakan 1. Kemudian ini 1,5 sendok teh margarin, kemudian setengah wadah ini vanili bubuk ya, supaya nanti harum kacangnya teman-teman. Ini tepung terigu, biasanya setiap 1 kilo kacang tanah itu saya menggunakan terigu 500 sampai 600 gram atau secukupnya ya teman-teman. Kemudian ini gulanya sudah saya blender. Lalu kita masukkan vanili bubuknya. Lalu kita aduk dulu sampai tercampur ya teman-teman. Sebentar saja, nggak apa-apa. Kemudian kita pecahkan telur. Kita pecahkan semuanya. Lalu kita masukkan ini margarinnya. Ini margarin yang bikin kacang telur itu renyah dan kokoh, tahan lama, dijamin tidak melempem asalkan kita itu membuat triknya itu benar ya teman-teman. Ini kacang telurnya seandainya margarinnya itu kebanyakan, itu juga bisa kulitnya hancur, tidak lengket ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan whisker. Kita kocok sampai semua itu benar-benar tercampur merata dan margarinnya itu tidak bergerindil ya teman-teman. Kita menggunakan margarin itu harus pas juga, soalnya nanti kalau nggak pas itu kulit kacangnya tidak bisa menempel alias hancur, ngeprul ya teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar pas banget. Nah, ini sudah tercampur semuanya, warnanya sudah berubah, kemudian kita sisihkan dulu. Lalu ini kacangnya kita masukkan adonan telurnya 1 centong ya teman-teman, lebih sedikit ya, soalnya ini kacangnya lebih dari setengah kilo. Kemudian kita aduk sampai semua itu benar-benar basah, supaya nanti adonannya itu terlumuri dengan tepung terigu teman-teman. Kalau kering itu kan nggak bisa menempel ya. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu. Ditambah atau ditempel, kita taruh sedikit atau secukupnya tepung terigu ya. Kalau pakai trik ini dijamin nanti tepung terigunya itu enggak sia-sia kebuang teman-teman, kepakai semuanya. Setelah itu kita masukkan kacangnya, lalu kita interi teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak bisa nginteri nggak apa-apa ya, cukup diaduk-aduk, dibolak-balik menggunakan spatula itu juga bisa. Setelah kita interi, nanti kita cek seandainya ada yang menggumpal atau menempel, kita bisa pisahkan. Tapi karena ini adonan yang pertama, biasanya itu nggak ada yang menggumpal teman-teman. Ini nanti kita lakukan sampai 3 kali ya, adonan kering 3 kali, adonan basah juga 3 kali teman-teman. Nah, ini sudah adonan yang ketiga, kita interi sebentar ya teman-teman. Lalu kita saring menggunakan wakul yang ada lubangnya ya. Bakulnya nggak harus seperti ini, yang penting itu ada lubangnya supaya nanti kalau diayak itu tepung terigunya bisa jatuh ya teman-teman. Nah, seperti ini kita lakukan sampai selesai ya. Nah, ini sudah saya ayak sampai selesai, hasilnya banyak banget dan mulus teman-teman. Ini belum digoreng saja hasilnya sangat mulus seperti ini, dijamin ini nanti nggak retak dan melempem ya teman-teman, alias kokoh dan renyah. Nah, sekarang saat kita menggoreng, panaskan minyak menggunakan api kecil sampai matang ya, dari awal sampai matang. Dan jangan sekali-kali menggunakan api besar dari awal sampai matang. Nanti kacangnya itu gosong tapi dalamnya belum matang dan nanti dijamin cepat melempem teman-teman.
Nah, sekarang karena minyak sudah panas, kemudian kita masukkan kacangnya, kita goreng sampai matang atau sampai kecoklatan. Ini dari awal sampai matang, biasanya itu saya menggorengnya 15 menit teman-teman. Dan setelah warnanya seperti ini, kita harus sering mengaduknya supaya nanti tidak gosong. Nah, ini sudah hampir matang dan sudah sangat coklat ya teman-teman. Kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan. Nah, kita tiriskan nanti benar-benar nggak ada minyak ya teman-teman. Maksudnya benar-benar tiris gitu ya, supaya nanti menghasilkan kacang itu yang tahan lama, kokoh, renyah, dijamin tidak melempem dan tidak berminyak seperti ini ya. Sekarang sudah saya goreng semuanya, lalu kita taruh di sini nanti tunggu dingin dan siap di packing sesuai pesanan ya teman-teman. Ini salah satu ide jualan dapur Bunda Siska yang sangat laris manis. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan resep dapur Bunda Siska selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.